Perkenalkan, nama saya Desri Kambaipu, NIM 2319089. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi siklus hidup sel. Sebelum kita membahas secara mendetail, terlebih dahulu kita harus ketahui tentang apa itu siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel terbagi menjadi dua, yaitu interfase dan mitosis. Interfase adalah fase di mana sel tumbuh dan bersiap untuk membelah. Fase ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu G1, S, dan G2. Fase G1. Di dalam fase yang dikenal sebagai gap pertama ini, sel tumbuh membesar, organel disalin, dan terbentuk dinding molekuler. Fase S. Pada fase ini, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Fase G2. Fase ini ditandai dengan semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuk protein serta organel. Poin yang ketiga yaitu tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel sehingga menghasilkan dua sel anakan yang secara genetis sama. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk tersebut memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya. Ada 4 proses atau 4 tahapan pembelahan sel secara mitosis, yaitu yang pertama, profase. Pada fase pertama ini nantinya akan terjadi perubahan terhadap nukleus dan sitoplasma. Yang kedua, metafase. Tahap berikut adalah metafase. Pada tahap ini terjadi penyebaran kromosom tepat di bagian tengah sel. Yang ketiga, anafase. Tahap pada fase ini adalah pembelahan pada sentromer, kemudian dua kromatid berpisah yang masing-masing menuju ke arah kutub yang berlawanan. Di akhir fase tersebut nanti masing-masing kromatid akan terletak pada kutubnya sendiri. Keempat, telofase. Tahap ini adalah saat di mana ada membran nukleus yang baru mulai terbentuk. Kemudian benang spindel bakal menghilang. Setelah itu, dua buah nukleus baru akan memicu terjadinya pembelahan sel tepat di bagian tengah. Yang keempat, tahap meiosis. Pembelahan secara meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Hal ini disebabkan karena pada prosesnya jumlah kromosom sel akan terjadi setengah dari jumlah awal selama pembentukan gamet. Proses pembelahan meiosis ini terjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan fase meiosis 2. Meiosis 1. Fase ini terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan juga sitoskinesis 1. Fase 1. Pada tahapan ini, membran nukleus akan memisah diri, kemudian muncul kromatin yang terbentuk dari kromosom dan juga benang spindel. 2. Metafase 1. Pada fase ini, pada bagian ekuator akan mulai muncul kromosom lengkap dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat
di setiap sentromer. Yang ketiga, anafase 1. Setelah melewati proses metafase 1, selanjutnya adalah anafase 1, di mana kromosom akan ditarik pada kutub-kutub yang berlawanan. Disinilah kromosom diploid akan diubah menjadi diploid. Telofase 1. Pada fase ini atau tahap ini, kromosom nantinya akan sampai di setiap kutub yang berlawanan. Sitokinesis 1. Kromosom akan mulai melakukan pemisahan hingga pada akhirnya menghasilkan 2 jumlah sel. Yang kedua, meiosis, tahap meiosis 2. Anafase 2. Ketika proses ini terjadi, kromosom akan ditarik pada tiap kutub yang berlawanan. Telofase 2. Kromosom yang telah ada sampai di bagian kutub dan terdiri atas 4 inti. Setiap inti nanti memiliki setengah pasangan kromosom dan 1 duplikasi DNA. Sitokinesis 2. Pada tahapan ini, sel mulai mengalami pemisahan hingga akhirnya terbentuk 4 sel haploid. Demikianlah penjelasan tentang siklus hidup sel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.